Ya. Lipat melebihi yang sebelahnya. Udah? Oke. Lipatan yang panjang tarik ke bawah. Ya, sampai sejajar dengan yang lipatan sebelumnya. Ya. Terus kita balik. Kita lipat. Ya, ujung sama ujung. Ya. Terus kita balikkan. Sehingga serabut itu ada di dalam semuanya. Ya. Jadi terus kita bingung? Bisa nggak? Coba sini. Bisa, udah. Apa Harus bisa. Ini kan aku langsung berantakan ya. Lihat nih. Sini satu orang dulu. Kamu nanti ajarin. Nanti perempuan satu sini. Lihat. Itu bukan orang. Yang serambutnya dulu. Iya. Itu nudingnya. Ya. Lihat. Satu. Dua. Lagi-lagi ya. Saya. Ini saya akan mengeragakan persalinan skala 2. Yang di dalamnya adalah pemilihan dalam. Pemilihan dalam berarti apa yang bernilai, ya. Indonesia semuanya sama ya, nilai, ya, ada bedanya. Terus persalinan normal itu sebenarnya dari skala 1, ya, skala 2, skala 3, dan terakhir skala 4. Skala 4 itu skala apa? Kalau Observasi. Ya, observasi, ya, perdarahan, tekanan darah, ya, tanda vertikal, ya, kandung kemih, tinggi pulsu peri, ya, hitam dan yang lainnya. Skala 2 ngeluarin bayi. Skala 1 masih awal pembukaan. Skala 3 baru yang tadi kelas yang sama, ya, itu ada total 68, ya. Daftar titik sudah saya kasih ke temennya, ya, boleh berkelompok, ya, tapi boleh diperbanyak. Pasti ada lebih perasaan kan? Ya, silakan hafalkan, ya. Tapi hemat saya lihat aja gerakan secara generalnya seperti apa. Gak kerasa kok sudah mewakili 60 langkah yang dimaksud, ya. Setelah APN, nanti saya akan pilih, ya, terserah mau ditunjuk atau mau dikocok, ya, atau mau kesadaran sendiri. Berarti ada 3 orang. 1 orang melakukan skala 2, 1 orang gantian skala 3, ya, 1 orang skala 4, ya. Kalau udah nyoba minimal satu-satu, ya. Terus kita baru ke penjahitan, ya, penjahitan luka episiotomi atau luka cuma di gunting, bukan luka karena dia normal, bayi yang robek, ya. Terus terakhir adalah partograf. Dokumentasi habis lahiran diisi dengan partograf seperti itu, ya. Kemarin udah dikasih ya.
Ini aja nih kamu di depan harus ini. Pas ke belakang, ke belakang. Siapa tahu kamu nanti yang ditunjuk ya. Oke, udah siap ya? Pattern set itu kenapa ini ramai banget alat? Karena kematian ibu itu bukan karena yang lain, gangguan ginjal, ya, atau jantung. Pada saat menolong persalinan, kita nggak tahu kejadian setelahnya apa. Atau pada saat proses nolongnya apakah ada perdarahan, atau bayinya nggak keluar, ya? Apa kemarin faktor kan? Iya, ya, bayinya besar. Bidan atau perawat nggak bisa mendeteksi bayi besar tapi ditolong, akhirnya bahunya macet, ya, harusnya dipatahin bahunya, akhirnya besar, akhirnya bayinya cacat karena ada fraktur, ya, ibunya udah tua, akhirnya lahiran perdarahan. Apa ibunya masih muda, perdarahan, ya, atau sebelum hamil sudah punya tekanan darah tinggi, sama, itu pemicu. Akhirnya persalinan banyak alatnya, ya. Oke, kita ke party setnya dulu. Ini harus ada, karena kan kelahiran itu berhubungan dengan darah, dibersihkan dan lain-lain. Ini apa namanya? Asa. Ini Tas dulu bentar dong. untuk menghisap lendir jika diperlukan. Kalau bayi sudah menangis kuat pada saat keluar dari kemaluan juga perlu pakai ini. Kalau tidak menangis, biru, ya, asfiksia, harus disedot seperti ini. Minimal punya balon karet. Ini apa? Namanya kateter air. Juga aja juga nggak tahu ini kateter apa. Kateter apa ini? Ada kiri, melaton. Ini kateter melaton. Sama-sama kateter, hanya fungsinya mengeluarkan sekali aja. Air kencing sudah keluar, udah apalagi lepas. Sekali pak. Ya, ibu sudah kala 2, ternyata penuh kandung kencing, akhirnya kepala nggak turun-turun, harus dikeluarkan dengan ini. Tapi sulit kala 2 memasukkan kateter karena sudah terhalang oleh tekanan kepala, ya. Terus ini gunting untuk tali pusat khusus seperti ini, ya, gunting tali pusat. Mas, jangan sampai ketukar dengan guntingan. Ini juga gunting. Episiotomi untuk menggunting kemaluan lubang vagina jika bayi besar atau bayi kecil tapi lubangnya kaku, ya. Ini gunting episiotomi. Nah, ini klem, arteri klem untuk menjepit tali pusat, tapi tidak ada giginya. Kayak pinset kan ada 2 jenis ya, anatomis dan fisiotomis. Sama, ini juga ada 2 jenis. Yang dipakai adalah yang lurus tidak ada gigi, ya, seperti anatomis, ya. Ini ada 2 karena menjepit tali pusat ada 2 sebelum kita potong. Ada 2, ya. Dan harus panjang seperti ini. Kalau hanya setengah di bagian atas itu namanya arteri apa? Arteri klem juga, tapi untuk uder, untuk menghefting, ya. Ya, hefting ininya sama tapi lebih panjangan ini, kalau itu pendek, ya, nanti pendek. Ini juga sama penting. Setengah cover, ya, untuk memecahkan selaput ketuban. Dipecahin, dimasukkan, ya. Ini benang, masih tradisional, masih dipakai juga. Benang untuk mengikat tali pusat. Tapi saya sarankan benangnya bukan yang begini,
tahu kalau bangunan, bikin Tahu. bangunan, Ya. benangnya Ya. bisa pakai itu lebih kencang. Benang buja. Ya, ya kalau lihat yang tukang bangunan biasa laki-laki ya. Ya. Kalau saya sering lihat karena sudah Benang nilon, dipakai. benang Tapi nilon. kalau di rumah sakit nggak pakai kayak gini ya. Dia pakai klem tersendiri yang pakai kemasan, ya, dan langsung strap, ya kan? Dan itu nggak bisa dibuka lagi, ya, karena memang sudah otomatis. Dia akan lepas berbarengan dengan tali pusat, ya. Oke, itu satu set alat kartu sterilisasi, ya. Handscoon-nya minimal 2 pasang, ya. Tapi lebih banyak lebih baik, ya. Cara naruh handscoon yang benar begini, ya. Dilipat keluar, ya. Jangan ditumpuk-tumpuk. Ahli kesehatan itu harus punya seni, ya. Kan kalian juga dandan punya seni kan? Gak mau salah-salah. Sama pada saat tindakan juga, apalagi berhubungan memperbaiki, ya, menata, itu harus punya seni. Jangan sampai tenaga kesehatannya acak-acakan, ya. Oke. Ini gunting juga. Gunting apa? Ini gunting apa? Ini kan kerjaannya Bapak Perawat Ultra. Kalau di ruangan kalau ada yang luka, benang. Lihat ya? Benang ya? Iya tuh, ada lubang, ada lubang. Ya, gunting benang ini ya. Oke, ini duk ya, duk bolong supaya bagian yang mau di hafting ya kita tutupi. Jadi terhindar dari bagian yang lainnya supaya kesterilannya terjaga. Ini steril ya duknya. Yang masuk di bak instrumen adalah steril semuanya. Terus alat selanjutnya, pinset. Udah kenal itu kan? Iya kan, keterampilan dasar gitu pakai ini kan? Ini pinset apa? Anatomi ya. Kalau chirurgis itu yang ada ini yang tadi saya sebut, sama-sama klem kan? Tapi ini untuk hafting, namanya nalar pudel. Ya, saya sudah pakai di sini ya, untuk menyimpan jarum. Ini dipakai sama kalian kan kalau ada tindakan menjahit. Ya, kalau nggak ada ini nggak bisa kita menghafting bagian apapun ya. Terus ini ada 2 ya jarumnya. Saya ajarin dulunya. Ya. Jadi ini saya bilang ini. Aduh, ini mah kapas apa? Ini mah kapas kalau di kami itu untuk membersihkan puting, ya. Kalau ibu mau menyusui kita bersihkan dulu. Ini kapas support biasanya, tapi bentuknya harusnya di bulat-bulat ada ujungnya. Begini ya. Kapas DTT, mana kapas masih ada sisa nggak? Habis. Aduh, mana ya? Karena nanti untuk membersihkan coba 1 orang ya ke lab 3 cc ya. Tapi kalau ibu dengan hipertensi ya kita butuh obat minimal 5 cc dan 3 cc harus ada ya. Terus infuset wajib ada, takutnya perdarahan mendadak. Blood set apalagi takutnya butuh transfusi darah ya. Terus obatan yang wajib Pitogen, ini nama merek dagang atau isinya oksitosin. Ya, wajib harus ada oksitosin setiap lahiran. Minimal 3 sampai 4. Walaupun APN hanya 1. Takutnya dia plasenta tidak keluar, disuntik lagi. Perdarahan disuntik lagi, ya. Ada yang langsung dimasukkan ke infus. Ini biomergin kalau perdarahan. Tapi
tidak boleh tekanan darah Tinggi. ya. Terus ini lidokain. Ya, semua tenaga kesehatan pasti pakai lidokain untuk anestesi lokal. Ya, kamu mau sunat pakai ini. Ya, terus mau actingnya boleh juga pakai ini. Ya, disesuaikan dengan ini namanya sinek ya, ya. Nah ini benang. Ini sudah ada jarumnya di dalam, ya. Jadi saya nggak tahu dalamnya jarum kulit kan atau jarum apa ya. Ini dalamnya steril. Namanya benang kromik. Ya, semua pakai yang seperti ini, ya. Atau kalau dia ambil sesuai kebutuhan ditarik, gunting, tutup lagi. Ini sekali pakai, ya. Isinya ada cairan namanya alkohol supaya terjaga sterilnya, ya. Ada betadine, ya. Ada tensi, timo, ya, dan stetoskop, ada wadah plasenta, ya, ada alat pelindung diri, ada kacamata, ada apron, ya, sepatu boot bisa diganti dengan sepatu, ya, kain doka, ya. Terus itu ada pantul untuk pemeriksaan darah, ya. Oke. Terus tambahannya tempat sampah kuning untuk apa? Infeksius, hitam, merah. Merah itu untuk baju pasien, ya, atau bagian kain-kain yang basah kena darah. Ya, itu baskom 2 untuk dia dilap. Isinya air biasa plus air sabun. Untuk ibunya lebih nyaman. Ya, ada pantul yang sudah 1 set. Ya, ada bayi, ya, ada plasenta. Ini harusnya diikat supaya seolah-olah nyambung, ya, supaya nanti pada saat kalian praktik di perawatan ini bisa ini gabung, ya. Ini si Linda juga nggak baptis, si Linda tuh umur baptis. Lin. Oke, ya. Itu alat-alatnya, alat dan bahan, ya. Terus ini ada kain baju, tapi nggak ada celana dalamnya ya. Silma buka Silma. Ya udahlah, daripada bolak-balik nanti aja. Ini baju. Nih, pada saat nanti kita mau menolong kelihatan kepala, ya, 5-6 cm, ini taruh di bawah kain, bawah pantat, ya. Terus ini buat taruh di atas perut, ya. Terus ini juga di atas perut, ya. Ini posisinya harus siap pakai. Boleh kain sarung, ya, atau kain panjang segi Kain yang pakai. terus kita lipat sedikit, ya. Kayak pakai kerudung kan, ya. Terus kita lipat seperti ini supaya siap pakai.
Nanti ini juga sama untuk bayi. Ya, itu aja ya. Ini tuh hanya perapihan aja ya. Tapi memang kalau ditekan seperti ini wajib ya, karena langsung dipakai. Ini handuk. Handuknya sisakan seperti ini. Ya. Aduh. Ferrari. Jadi seperti ini. Ini yang paling pertama taruh di atas ya. Nanti terakhir. Ya, pasien satu orang siapa? Dede. Laki-laki, perempuan. Ayo. Jipen, Sama. jipen. Risma katanya mau Risma. Risma Bu, bentar lagi nikah. Yang mau nikah Bu Risma Bu. Amin ke Bapak jodohnya datang isi pipah cenah. Oke, pasien aja. Oke, boleh. Yang jadi bapaknya siapa? Opik. Opik Bu kebapaan Bu Opik. Opik kebapaan Bu. Cuma jadi pendamping doang. Dede kebapaan. Ya salah. Yang jadi bayinya Sekarang tanggal 1 ya? Sekarang tanggal 1 ya? Kan cinta. Wah. Bapak dan Dede terbalik ya. Saya tanggal 3. Itu janji aja. Bapak Dede Ibu Hermawan. Ya. Bapak Dede Ibu Hermawan. Ya. Anggap pasien sedang meronta-ronta kesakitan. Ayo Bu, pengen ngedek. Ibu Munas pengen ngedek ya? Ya, saya lihat. Awal-awal kita melihat tanda gejala kala 2. Nanti kalian baca tapi kalau sudah selesai. Lihat tanda gejala kala 2. Apakah pasien sudah mendekati mau melahirkan bayi? Ya, dengan tanda ibu pengen ngedek. Coba ngedek Bu. Terus lihat pada saat ibu yang ngedek, lihat kemaluan. Ya, adakah tekanan pada anus? Dorantekmus kalau disingkat, dorongan menelan, tekanan pada anus. Ya, perineum menonjol. Dorantekmus terjol, perineum menonjol. Pulpa membuka. Itu tanda gejala kala 2. Kalau sudah ada tanda seperti itu, kita langsung mikir, oh ini kayaknya bayi mau lahir. Ya, dengan kuatnya pules, semakin sering dan semakin kencang. Ya, ibu masih mules nggak? Masih. Coba ibu, masih mules? Tapi mau ngedek nggak? Oke, coba. Ngedek. Bapak perhatikan ya. Bapak main magic chess atau Wadah minumnya. Nanti kalau ibunya haus, ya itu ada waslam, ya pelan pelannya, ya. Jadi tetap ibu pasien itu harus nyaman segitunya. Bapak kuat nggak melihat darah? Keluarga Pak. Enggak. Keluar aja deh. Pokoknya menghadapi siapapun harus dipastikan dia tidak merepotkan. Aja punten dong HP. Jadi kita harus tahu siapapun pendampingnya, suami ataupun keluarga yang lain, ya, yang disangka nyaman tapi itu tidak merepotkan. Salah satunya tidak takut terhadap darah. Ada yang sampai pusing, lebih baik dia Enggak usah. ya.
Kalau sudah ada tanda seperti itu, ya, kita pakai APD. Apa APD? Ya. Ini harus dipakai semuanya, ya. Karena ada kejadian, misalnya dia nggak pakai kacamata, ya. Itu bang datang-datang itu bang duluan, kita baru begini. Terus ibunya punya HIV gimana? Betul lah, ya kan? Terus atau hepatitis dan yang lainnya, ya. Jadi ini harus dipakai, ya. Terus ini pakai juga, tapi yang direkomendasikan adalah yang sampai panjang ke bawah, ya. Ini mah tidak terlalu ini ya, cuma tidak menutupi semuanya, ya. Tapi sampai ke bawah, karena kan atau minimal lebih oka, ya. Ini kan kurang panjang, ya, harus benar-benar menutupi baju yang kita pakai, ya. Terus pakai sepatu atau sepatu yang disesuaikan, ya. Karena saya pakai rok pasti nggak akan benar ya, kecuali pakai celana dimasukkan. Nah, ceritanya masuk ya. Oke, terus pakai ini. Ada satu tambahan, pakai penutup kepala seperti di oka aja, yang itu wajib, ya. Terus kalau sudah kita siapkan obat, ya, patahkan ampul. Ampulnya apa? Obat oksigen, ya. Tapi sebelumnya kita sudah cuci tangan. Berapa langkah? 6. Berapa langkah? 6, ya. Ada yang 5 tadi, ya. 6 langkah, ya. Lupa jadi ya. Ini perhiasan, ya. Kalau saya memang nggak suka pakai perhiasan, ya. Jam tangan juga saya nggak suka, ya. Terus ini digulung sampai ke siku, ya, gulung sampai siku. Karena nggak hujan saya nggak perlu, ya. Kecuali memang ada yang lahiran hujan, langsung saya otomatis menyingsingkan tangan saya langsung ke sini, ya. Intinya nggak tahu malu, ya. Terus sudah sampai sini, sudah cuci tangan, ya. Terus kita langsung patahkan ampul oksigen. Pastikan masih berlaku. Lihat expirednya, jangan main patahkan aja ya. Patahkan udah bisa kan? Simpan. Terus safety boxnya ada ya? Nggak ada. Harusnya ada safety box ya. Ambilin bang, pegong aja. Bapak, makasih ya Pak ya. Kita masukkan apa ini? Spet 3 cc. Lihat, spet 3 cc. Buka bak instrumen, ya. Dalam tidak boleh kita sentuh. Nih caranya. Enggak kan? Enggak tersentuh oleh saya ya. Masukkan ke dalam instrumen. Ya. Ini buang. Ya. Terus kita mau ngambil kan handscoon udah steril, pakai handscoon sebelah. Ya. Sebelah ya. Korenta nggak ada ya. Pakai korenta kalau ujian ya. Kalau enggak ambil bagian yang dalam. Ya, terus kita masukkan. Hanya satu aja yang dimasukkan. Lihat, saya nggak nyentuh ini kan? Iya. Pakai handscoon belajar cepat dari sekarang. Ya, langsung masuk. Ya, ambil. Lihat ke dalam kan? Boleh kan seperti ini. Terus ambil spet. Steril kan? Ya. Ini yang perlu diwaspadai pada saat dia seperti ini. Ini kencangin dulu, pakai satu tangan harus bisa.
atas tutupnya. Ini diam aja tangan kiri, yang gerak satu tangan. Masukkan ke dalam. Ada yang suka? Pegang. Ya. Masukkan. Ya, ambil semuanya. Ya. Gak usah khawatir tuh, karena kan itu ada tekanan. Ya. Ini dibuang. Ya. Terus kita kalau sudah bisa ya enak-enak aja ya, karena saya lama juga ya di praktek, intinya enak lah. Lihat jangan sampai ada udara ya, sampai ujungnya terlalu buang obat. Biasa kalian itu buang obat ser aja ya, hancur. Salib. Itu jadi salah mengurangi jatah orang. Harus bikin ke sana ya, jadi tenaga kesehatan itu udah selesai, masukkan. Walaupun dipakainya terakhir, cuma mengalihkan rasanya. Ya, terus kita apa ini? Simpan di pinggir. Ya, terus kita tutup. Ya, terus kita dekatkan. Kalau sepertinya cukup buat dulu yang benar. Yang maaf ya, jadi saya ajarkan ambil. Lihat, bikin kapas cebok. Ini jadi berbentuk segi empat, tapi agak lonjong. Ya. Jadi putar-putar aja. Nih minimal segini, nanti kalau buat tangan beneran ya. Kapas cebok segini ini, ya panjang ya, tapi agak bulat antara ujung ujung ya. Buat kayak gini ya. Bikin lagi nih, dua lagi. Ini dekatkan. Ya. Ibu geser dulu ke atas. Jauh ya. Posisi ibu kaki litotomi. Tahu litotomi ya? Posisi dibuka. Nah, ini terus bengkok. Begini atau begini? Yang tadi. Yang mana? Yang awal. Ini ya. Awas jangan salah ya. Dekatkan. Ya. Terus saya ambil handspoon satu lagi. Caranya begini. Kodok. Ya. Pegang bagian dalam karena bagian yang serius. Harus cepat. Ya, jadi cepat ya. Tapi sebelumnya sebelum pakai handphone yang kedua, ini tutup. Selalu kadang ditutup. Kalau terbuka kalau memang masih lama. Udah teh sini. Ibu, kalau lurus tahan jangan ngeden ya. Bapak boleh nanti di langsungnya ya. Ibu harusnya. Ya. Kita lihat ya. Cilok gitu. Ini harus sudah dikasih air PPT supaya basah ya, enggak kering. Terus kita lihat banyak darah lendir yang keluar tidak. Kalau banyak, makanya kita bersihkan. Ya, paham? Paham. Kita ambil secukupnya. Ya, lihat, bersihkan. Kalau ini basah, perutnya di bengkok, nggak boleh di sini.
ambil satu yang terjauh dulu, labia mayor minor dari klitoris atas ke bawah. Bersihkan sampai lendirnya tidak ada. Satu lagi yang terdekat dengan kita. Sama dengan pemeriksaan, prinsip itu yang terjauh dulu, ya, baru yang terdekat dengan kita. Baru dari klitoris sampai ke anus, bersihkan sampai ini minimal darah, ya. Sudah, kita lakukan pemeriksaan dalam, memastikan pembukaannya lengkap tidak, ibunya sudah ngeden-ngeden, ya. Tangan hanya 2 jari, ya. Jari bukan bermaksud saya nantangin kalian. Waalaikumsalam. Ya. Kenapa teh? Bantu? Boleh, silakan. Oke, perhatikan. Jari tengah, ya, ini yang masuk duluan ke dalam lubang kemaluan. Ya, lihat. Menekan, namanya daerah lubang vagina bagian bawah adalah komissura posterior. Bagian bawah kan, kalau atas anterior, posterior. Kita Terima kasih ya, Bu. Ya, tekan, ya, untuk memudahkan jari telunjuk masuk. Jadi gini, tekan, ya, terus masukkan jari telunjuk, masukkan, ya. Pada saat di vagina belum nyentuh ke porsium mulut rahim, ya, belum, ya. Kita raba daerah lubang dan saluran vagina, ya. Ada enggak tumor? Pastikan kembali. Ada enggak kista? Ada enggak sekat atau septum bawaan lahir? Ya, harusnya nggak ada karena pada saat dia berhubungan seksual itu sudah menandakan tidak ada peluru kan. Pada saat ada septum dan hubungan seksual dan itu ada darah, kami tidak bisa. Ya, kalau sudah, ya, itu satu bawah. Ya, tangan kiri membuka labia mayor minor. Ya, kita tekan komissura, jari telunjuk masuk. Kalau sudah masuk dua-duanya, saluran vagina kita nilai ada tumor tidak, ada kista tidak, sepintas dan harus cepat. Terus tangan kiri kita pindah ke fulus, ya. Kalau dia udah tanda gejala HA2 itu cepat, kita nggak terlalu banyak menjingkit. Tapi pada saat pasien baru datang ternyata dia baru pembukaan kecil, ya, terkadang saya suka jingkit nyari porsinya di mana, mulut rahimnya, ya. Ada yang lurus begini enak, pada saat masuk ya, tapi ada yang retro. Retro itu dia melengkung ke bawah. Pada saat pendek, yang terapa bukan porsio kan, tapi dindingnya, disangkanya lengkap. Ada yang salah diagnosa akhirnya. Jadi kita harus lihat ke bawah, pegang, kita angkat. Sakit iya, terus kenapa sakit? Ya, ya, sama. Kalau udah dikundus kita pegang, lurus dulu, ya, baru mencari pembukaan kecil lurus dulu, baru dicari lebar begini pelan-pelan. Kalau sudah mentok segini ya udah itu rasakan ya pembukaannya berapa, ya, pembukaannya berapa. Oh ini pembukaannya 8-9 cm, ya, ketubannya masih utuh, ya. Ini yang saya sebutkan adalah tahapan hasil dari pemeriksaan dalam. Ya, lubang vagina tidak ada tumor, tidak ada kista, terus porsio sudah di sini masih 89, tapi di sini kala 2 berarti tidak teraba. Lengkap. Porsionya juga tidak teraba. Terus kita cek, oh ketubannya masih utuh, belum pecah. Habis ketuban kita pegang kepala atau bagian yang lain. Keset
tegak lurus jam 12 di bawah simplisis pubis. Itu sudah boleh. Udah bagus posisinya. Ya. Terus kita periksa ada enggak molase, penyusupan daerah sagitalis, sutura. Ya. Kalau sudah, kita perhatikan dan kita raba, kepala ini turunnya di host berapa? Kemarin dapat kan? Ada kan bidang host. Ada di mana ini kepala? Oh, ada di host 4. Host 4 berarti kepala sejajar di koksigis, tulang ekor. Kalau kepala sudah berada di tulang ekor, berarti ibu sudah boleh untuk mengedan. Plus ubun-ubun kecilnya sudah di bawah tempat simplisis. Ya, dan tidak ada porsio yang terdapat. Sudah selesai, tarik nafas Bu, keluarkan. Jangan dulu, ya. Kita setelah tahu ini pembukaan lengkap, ketuban betul, ya. Ubun-ubun kecil yang tepat di jam 12 sudah di pos 4. Kita pecahkan ketuban. Ya. Tangan 2 jari masih di dalam. Ya. Tangan kiri kita ambil apa? Setengah keluar tadi. Ya. Kalau kejauhan, makanya dekatkan alat. Ya. Ini ambil. Ya. Kita pilih sini. Ya. Ada bengkok di bawah. Ya. Kita ambil. Lihat, ya ujung dimasukkan. Menghadap dulu ke tangan kita. Ya, kalau sudah masuk putar sama tangan kiri menghadap ke ketuban. Ya, oke. Masukkan, terus putarkan. Tambah dulu kontraksinya. Kalau kontraksi sedang kencang-kencangnya tidak boleh kita langsung, pasti akan memusat kemana-mana. Tapi pada saat kontraksi lemas juga nggak boleh. Nanti kepala bayi yang akan tergores. Jadi adaptasi dari kencang ke tengah-tengah. Ya, oke. Kita korekkan. Kurang lebih 1-2 cm. Ya, kalau sudah, yang dikeluarkan hanya alat yang tadi. Putar dulu ke bagian kita, terus kita keluarkan. Taruh di bawah. Kita lebarkan pelan-pelan yang tadi kita robek. Ya. Sampai kita lihat warna kesumban, ya, jernih atau keruh, atau ada mekonium atau bercampur darah, ya. Terus ada nggak tali pusat yang ikut keluar? Itu nggak boleh. Itu disebut kolaps tali pusat, ya. Itu berbahaya. Terus kita pastikan lagi pembukaan porsio tidak terraba. Kalau di pecahan ketuban ternyata porsio masih terraba, itu suruh miring, nggak boleh ngeden. Ya, sudah Bu pembukaannya, alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya saya bacakan kemudian ini, ya. Terus jumlahnya juga normal, ya. Tarik nafas Bu. Oke. Lihat tangan seperti ini, taruh bengkok karena kalau kita di mana-mana akan netes, ya. Kalau di bawah dulu aja atau di tempat baskom untuk mencuci, ini nggak ada, ya. Satu orang juga tadi masih ada nggak? Oh itu aja sih, ya. Banyak kurang yang nanti pas ujian jangan ya. Taruh di bawah. Ya. Oke. Simpan aja di baskom kosong ya. Terus kita bersihkan tangan di lautan klorin, ya. Ini yang Hestung sekali pakai. Kocok-kocok sampai tidak ada darah. Terus kita lepas. Ya. Terus kita bersihkan ini. Bereskan. Oke.
Selesai kita cuci tangan di air mengalir lagi, ya. Terus kita kasih Pemkes, kasih tahu hasil pemeriksaan. Ibu, pembukaannya sudah lengkap ya Bu ya, Bapak ya. Sebentar lagi alhamdulillah. Kalau ibu bolos, ibu tarik nafas ya. Terus seolah-olah mau buang air besar. Ya, jangan ditahan lagi ya, nanti nyalahin bayinya ya. Jangan ditahan. Bapak, kalau ini haus kasih minum ya. Itu boleh nanti dimasak sebentar untuk meredakan ya. Nyeri. Ya. Coba ibu dari dulu, ibu mulus nggak, Sarah? Mulus. Bingung. Tangannya dipegang pahanya, ya. Paha dipegang oleh tangan, terus tarik ke belakang. Jadi seolah benar-benar dibuka, ya. Terus ibu ngeden seperti mau BAB. Coba Bu, sekarang mulus nggak? Ibu. Mulus. Kita proses mau melewati apa itu butuh waktu lama. Ya, kalau anak pertama bisa jadi sejam 2 jam. Ya, anak kedua mungkin 1 jam. Anak ketiga beda lagi, mungkin setengah jam pun udah keluar. Anak keempat mungkin semabak udah lagi. Keluar napas deh. Kita pimpin coba beneran, dicoba aja. Yang pertama, ya kita nggak terlalu ini, tidak terlalu khawatir dia langsung. Coba beneran. Ini akan proses seperti ini. Ya. Coba lihat Bu. Kalau dia nggak mulus terus dia masuk lagi, ya kita tidak boleh memaksakan dia untuk memegang. Ibu miring ya Bu ya. Kalau pengen megang kita tarik nafas awal ya. Karena nanti akan membuat mulut rahim lebih bengkak. Kepala akhirnya banyak tekanan, ada takutnya, ya benjolan kepala, ya. Jadi dingin kepalanya, ya. Pada saat proses dan begini dan beristirahat kita DJ wajib ini nggak boleh salah, nggak boleh juga. Kita fokus melahirkan bayi ya, fokus melahirkan bayi. Ternyata bayinya meninggal karena nggak dideteksi. Ya, contohnya dia ada di punggung sebelah kanan, ya. Ini booster kita simpan sebelah kanan. Yang nempel ke perut yang ini, ya. Ibu jarinya mana Bu? Tangannya. Kita lihat, pegang radialis ini, ya. Dengarkan. Sama tidak denyutan yang didengarkan dengan yang dibaca? Beda. Kalau semuanya sama, kita cari lagi, ya. Kita dengarkan. Oh, ini lebih cepat, ya, seperti lari tidak, ya. 2 kali lipat dari nadi kita kan. Baru kita lepaskan. Kita hitung 1 menit. Kita tidak boleh pegang. Lihat ke depan. Biasanya tiap ruang bersalin ada setengah bulus itu ada jam, ya. Ya, jadi nggak perlu pakai. Berapa normalnya? 60, ya. Terus kita coba lagi Bu, udah nggak? Mau mulus nggak? Ngedan? Stop ngedan. Ayo Bu, pada saat kepala ya 5 sampai 6 cm ya. Lihat, tapi pada dasarnya kalau di rumah bersalin, di rumah sakit, klinik, kegiatan persalinan itu nggak nunggu 5-6 cm baru dikasih alas kain. Ini kita bahas teori dulu ya. Kalau secara teori, kalau sudah tampak 5-6 cm di depan pun
kita menyiapkan kain. Ambil yang tadi disiapkan. Ya. Kita masukkan benang kita seperti ini. Angkat. Ya. Terus ini simpan di sini. Ini untuk setelah dikeringkan. Jadi nggak usah ngambil kemana-mana. Ambiakan udah ada ini. Ya, karena takut terjadi hipotermi kalau kita terlalu lama ambil kain apapun itu ya. Terus ini simpan. Ini sisakan untuk kepala. Sudah ada di sini 5-6 cm ya. Kita dekatkan alat partusnya. Sudah boleh seperti ini. Ya. Terus yang kita buka. Ya, kita buka. Dekatkan bengkok. Ya. Tempat paling besar tidak didekatkan. Ya. Ini harus dekat. Jangan terlalu jauh. Ya. Terus sebelum dia nolong lihat mekanismenya ya. Jadi ini adalah ubun-ubun apa? Besar di depan. Ya, disebut fontanel anterior. Ubun-ubun besar. Ya. Terus ini yang dimaksud dengan sutura. Ya. Makanya tadi ada pemeriksaan molase kan, ada penumpukan tidak ini. Kalau tulang ini bertumpuk, berarti itu ada kelainan, kan menumpuk berarti. Ya. Terus kalau 0 berarti dia seperti ini, nih, terpisah tapi tidak jauh. Ya. Terus ubun-ubun kecil adalah ini, fontanel posterior. Ini yang sebagai penunjuk bayi itu posisi kepalanya normal. Jadi bukan seperti ini. Yang awalnya adalah seperti ini bayi, menekuk. Ya, ini yang akan teraba sama kita. Gini. Ya kan? Terus di bawah ini sutura. Ya, ini ubun-ubun kecil. Kalau dia di bawah sini, ubun-ubun kecil normal. Yang tadi saya sebut dia masih di angka 1, berarti begini. Nggak boleh kita suruh mendarat. Atau ke sini. Ya. Jam 11. Dia harus ditegak lurus dari simbisis. Ini tulang sini, ya. Oke. Bayi kan seperti ini di dalam dasar lambung. Tapi pada saat kita jejek, bayi itu begini. Jadi di dalam itu seperti ini. Jadi tidak lurus antara punggung dan kepala. Kan harusnya begini kan? Ya. Tapi enggak begini. Ya. Jadi dia melilit, menyesuaikan. Jadi pada saat nanti keluar baru ke sini, akhirnya dia menyesuaikan juga otomatis. Ya. Jadi yang ada di dalam sini posisi adalah begini, ya. Tapi ini miring. Ya. Itu posisi bayi di dalam. Kalau sudah seperti ini, kita pakai handscoon enggak langsung. Ya. Pakai pakai ya. Harus cepat. Ya. Terus kita Ibu pimpin menerang. Bu, pada Bu, tangan lihat. Menyangga perineum. Ya. Lihat, saya ada kuda-kuda. Mana kalau lahiran itu? Jadi begini, jangan ya. Siku nahan ke bed. Terus tangan begini. Hidden Bu. Dengan kain. Tangan begini yang kiri. Ya. Terus Bu, ngadep Bu. Kamu udah mulai. Dan terus
Namanya ucap. Kalau seumpamanya dia baru sampai dagu, nggak boleh tangan kita lepas, pasti akan robek daerah perineum dan lubang vagina. Jadi kalau sudah sampai leher, ya, ini kita harus dipegang, jangan dilepas, ya. Kalau sudah lahir keseluruhan kepala, ya, lihat posisi tangan kiri di bawah, cek tali besar, takut melilit sebelum dia melakukan aksi buang. Cek langsung cepat, ya. Oh, tidak ada lilitan, kepala langsung otomatis begini, bukan sama kita. Muter sendiri, Bu. Muter sendiri. Makanya pada saat kita ngecek begini harus cepat. Jangan keduluan dia muter otomatis, belum dicek ternyata ada lilitan, akhirnya dia tercekik dan meninggal. Jadi seperti itu, ya. Jadi cek langsung dia otomatis itu beberapa detik. Karena kan dia udah di luar kepalanya, dia langsung menyesuaikan sejajar dengan tubuh dia. Bukan kita yang memutar, tapi dia otomatis sendiri. Ya, langsung lakukan untuk melahirkan bahu tahap selanjutnya. Tangan kanan di atas tulang parietal, kiri kanan parietal disebutnya, ya. Di parietal arahkan ke bawah, tarik sama kita sampai bahu atas lahir, ya, curang ke bawah, terus ke atas, ya, bahu bawah lahir, terus sanggah, disanggah kepala sama bahunya kita pegang, ya, sama tangan kanan, ya. Terus tangan kiri menyusuri, melindungi bagian atas, kita tarik sama tangan kanan kita, makanya tenaga kita harus kuat. Tarik, menyusuri, lihat diam tangan kiri saya. Takutnya bagian jari-jari menjungkit, akhirnya melukai daerah kemaluan. Terus kita kalau sudah sampai tumit, langsung nilai sepintas. Bayi menangis, tembus ototnya kuat, warna kulit merah. Terus kita lakukan dielap sambil dirangsang, ya, keringkan. Kalau bayinya nggak nangis, ambil ini, ya, tekan dulu bagian mulut 2-3 cm. Sedot, buang. Jangan dulu. Ambil, terus baru ke hidung. Sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau sudah masih belum ada efek, kita rangsang, ditekan, ya, punggung, ya, terus bagian depan, ya, kasih penekanan. Kalau memang dia sampai tidak nangis terus, kita lakukan resusitasi, itu beda lagi, ya. Ada bantuan, ya, pakai sukuk dan balon, ya. Terakhir ADP. Kalau sudah kering, ya, kita ganti dengan yang bawah. Ini kita ambil. Awas jangan sampai ininya tarik, ada lepas sebelum waktunya karena tidak memperhatikan. Akhirnya perdarahan kemana-mana. Kita tutup bagian kepala, bagian badan, ya. Udah ibu pegang dulu, kali ini pegang aja dulu di sini. Oke, kita simpan ini. Ya, kita raba. Nah, ini sudah mulai ke kala 3. Sudah lahir dan dicek bayinya itu kala 2. Kita raba. Ada tidak janin kedua. Ya, salah satu manajemen akhir kala 3. Raba dulu ada janin kedua tidak. Tahunya dari mana? Kalau dia melebihi 2 jari di atas pusat, itu ada kemungkinan masih ada janin ataupun yang lainnya. Ya, kalau masih sepusat atau 2 jari di atas pusat, berarti masih normal. Ya, mungkin itu rahim yang masih ada plasenta belum belum. Kita raba, oh nggak ada, baru ambil obat yang awal disiapkan. Suntik dia
sini kan, kita aspirasi, lurus suntik ya. Biasanya karena yang lahiran itu harus 4 mata, 2 orang, jadi 1 suntik. Kita ngelakuin yang lain, ya. Terus kita baru ke ikat tali. Oksitosin tadi ada 10 unit, ya, atau 1 cc. Kita baru ikat tali. Ini tetap dilindungi, ya, jaga kehangatan, tetap ambil. Yang gerak tangan kanan, tangan kiri lihat seperti ini, ya. Ambil, klep. Kurang lebih 3-4 cm dari ujung pusat, ya. Kita klem, ya. Terus ambil tasak, taruh di bawah, ya. Terus kita urut dulu 2-3 cm, terus kita tekan, ya, supaya darah nggak balik lagi. Kita ambil klem yang kedua. Jadi kalau lihat itu sekarang nggak boleh hanya sendiri, malah nanti harus 3, salah satunya harus ada perawat, ya. Kalau sudah klem dua-duanya ambil, gunting tali, kita gunting, masukkan dulu gunting, terus kita tutup supaya tidak muncrat, langsung gunting, ya. Simpan depan, ya. Terus ini tangan kiri nggak boleh dilepas, pegang takutnya ya bayinya gerak-gerak, terus kita mau fokus sambil kita tusuk, nggak boleh, kita pegang, ya. Kita ambil ikat tali, ikat dulu, ya. Ikat 2 kali, jadi kalau kanan minimal 4. Cara minimnya itu yang beda. Jempol, ya. Ikat 1 kali lagi yang atas, ya. Bisa ikat 2 kali. Ya, dua kali depan, belakang. Nanti diajarin ya. Karena kuncinya kalau di sini tidak kencang, akhirnya perdarahan tembus, darah bayi anemia. Transfusi ini juga dikunci, ya. Kalau sudah, kita bayi ini sehat, menangis, tidak biru di IMD, inisiasi menyusui, ya. Simpan di antara payudara ibu, ya. Terus kakinya seperti katak, jadi begini, ya. Ditutupi, tangan ibu nggak boleh di atas, nah, pegang. Dan perhatikan kepala ditutup, ya. Kepala bayi miring. Kalau dia sudah proses, dia nyari-nyari. Berhasilnya IMD bukan karena waktu. Pada saat dia sedang menghisap itu sudah berhasil, ya. Menyusu pertama kali, ya. Kalau sudah, kita masuk ke tahap 3 dengan tahap yang kedua. Tahap 1 tadi suntik oksitosin. Kedua, peregangan tali pusat terkendali, ya. Ini juga salah satu langkah yang banyak mengundang kematian kalau tidak betul, ya. Kalau dia tidak betul, rahim bisa terbawa keluar. Rahim keluar bukan perdarahan tapi sakit. Ada yang meninggal karena sakit rahim keluar, ya. Sakitnya kenapa? Menahan nyeri, ya. Jadi nyeri juga bisa mengakibatkan rasa sakit. Akhirnya direposisi rahim. Reposisi itu dimasukkan kembali, ya, ke dalam. Itu yang mengakibatkan pasien banyak yang meninggal. PTT adalah pada saat ini masih panjang, pindahkan aja, tapi lihat, kita tekan dulu ujung, baru kita buka lagi. Jangan dibuka kan belum ditekan, akhirnya mancer darah, karena masih aktif, karena dia masih nempel
sama rahim. Pindahkan lebih dekat, ya 10 cm lah depan rumah, ya. Kalau sudah pindah, cek ada kencang nggak mulus. Kalau ada, regangkan sejajar. Dorsokranial bersamaan. Dorso itu tekan ke bawah, ya, di pinggir atas simpisi. Posisi saya tangan kayak gini. Tekan ke bawah, kranial, arahkan ke kepala. Kranial itu kepala, ya. Tekan ke bawah, arahkan ke kepala. Ini diregangkan. Begini itu namanya PTT. Lakukan sampai 10 menit. Terus dia berhasil kalau ada tanda plasenta rahim. Tandanya pertama, keluar darah tiba-tiba banyak. Plasenta uterus globuler ke atas, ya. Terus tali pusat tambah panjang. Nah, jadi ada 3 tanda plasenta mau lahir. Kalau sudah begitu, dorsokranial dulu, ya, balik. Arahkan ke bawah, kita lahirkan. Nggak boleh nggak dorso. Banyak rahim keluar karena tangan kiri hanya dia. Akhirnya plasenta bawa rahim keluar. Jadi harus dorsokranial. Arahkan ke bawah, ke atas, seperti nolong bahu tadi. Ke bawah sampai sepertiga. Ya, sudah begini, lihat, putar searah jarum. Ya, putar aja nggak boleh tarik, karena selaput ketumbar itu rapuh, licin, gampang robek. Kita irit terus sampai dia akan mengglosor sendiri selaput itu. Kalau memang tidak dipaksakan, kalau kita tarik. Kalau sudah simpan, langsung tangan kiri massage. Itu kalau 3 yang ketiga tahapannya. Memasak selama 15 detik sampai rahim keras seperti batu. Kalau rahim tidak keras, perdarahan yang terjadi dan akhirnya ibu kehilangan banyak darah, meninggal. Ya. Jadi pertama suntik oksitosin. Sebelumnya cek janin 2. Yang kedua PTT. Yang ketiga massage setelah plasenta lahir. Gak boleh tidak. Ya. Kalau sudah, kita cek kelengkapan plasenta. Panjang tali pusat, ya. Terus nempelnya atau insersi tali pusat di sentral, di tengah, ya. Terus selaput ketubannya lihat sambil diangkat plasentanya. Tidak ada yang robek. Aslinya nggak bisa begini, ini tuh licin dan halus seperti telur kulitnya ada kan? Itu gampang banget kan, robek sama. Orang lebih ramah ini, ya. Ini bagian yang selaput. Terus kita buka yang menempel ke ibu. Kotile, lihat. Oke, perhatikan. Ini kotiledon yang menempel ke rahim. Ya, lengkap atau tidak? Kalau tidak lengkap, berarti tangan kita harus masuk ke dalam rahim semuanya untuk mengeluarkan sisa-sisa. Sakit iya, namanya juga lubang kecil, tangan harus masuk. Kalau saya sampai tangan saya itu segini, ya. Tapi itu tidak boleh dilakukan harusnya, karena PTT harus benar. Kalau sudah benar, plasenta pasti akan lengkap. Nggak boleh mentalik-talik, harus diam aja. Kotiledon kita cek dulu, takut banyak darah, dibersihkan. Caranya lihat, tekan, dekatkan antara kedua sisi. Kalau dia lengkap, nggak ada lubang kan, akan nempel kan, rapat ya, tidak ada lubang-lubang, itu berarti lengkap. Tapi pada saat kita dekatkan, kok ada celah nih, nggak nempel, berarti ada sisa. Ya, kalau selesai semua, ambil wadahnya, simpan. Ya.
buat pasien. Ya, Pak, ini ya kalau pusat dan pasien. Ini banyak darah kan? Ya. Kita memasuki kala 4. Tangan ditiup, makanya ada baskom lagi. 2. Air DCT, ya. Awalnya klorin dulu, klorin, ya, bersihkan. Karena nggak akan kita ganti handphonenya, ya, diangkut ya. Oke, nggak akan ganti handphone, klorin, terus ke DCT, dibersihin lagi. Terus kita lap, makanya ada ini adalah ya. Kalau sudah, kita langsung ke kala 4. Observasi yang pertama bagian perut, kontraksinya baik tidak, sambil dilihat darah yang keluar pada saat kita masas. Pada saat masas, kalau tadi yang kala 3 hanya 15 detik udah ya. Kalau ini diajarkan. Bapak sini Pak. Bapak pegang sini Pak perutnya. Bapak tangan satu aja. Ini keras ya Pak ya. Ini adalah rahim Pak. Bapak mau lidahnya Pak. Ya. Bapak putar-putar ya. Ini yang keras adalah rahim. Bapak nanti ada keluarga yang lain bergantian 2 jam nggak boleh berhenti. Gantian. Kalau pegel gantian. Nggak boleh rahimnya dirangsang. Karena capek kan dia rahim. Jadi pada saat dia dirangsang ya udah dia akan dilatasi. Kalau dilatasi pembuluh darah keluar kan. Kalau kontraksi kan dia Bari main deh. Terus kita TRT ini pundusnya ada di mana? Oh, ini 2 jari di bawah pusat. Itu normalnya ya, bisa pusat atau 2 jari di bawah pusat. Boleh. Terus kandung kemih kita cek. Oh, ini penuh. Ambil kateter keluarkan, dekatkan beko. Ya. Terus kalau sudah kita tensi. Ambil stetoskop dan tensimeter. Tensi, ya. Suhu, nadi, pernapasan kita cek. Terus terakhir kita cek ada enggak apa robekan jalan lahir. Kita cek ya. Kita nih caranya gini. Kita beli ya. Kita slip. Ya. Buka labia mayornya ya. Kita buka labia mayor, kita cek dari luar dulu ada nggak yang robek, sambil ditekan, dibersihkan. Terus ini keluarkan atau ada stosel atau darah impalan. Kita lihat, oh ternyata tidak robekan, ya grade 1. Ya, cuma kulit sama 1 otot mukosa vagina. Itu perlu dijahit, cuma lecet doang nggak perlu. Kita tekan pakai kasar, kalau darahnya berhenti nggak usah dijahit. Kalau kita tekan walaupun lecet, tapi ngalir terus ya, itu harus dijahit. Itu kalau 4 selesai. Terus kita rapikan, taruh di bak kosong dulu ya. Ini Bu, alhamdulillah ya Bu, kayaknya pegang dulu ya Bu ya. Sudah Ya bapaknya. ini lihat, ini jangan main duduk, ini pakai peluk dulu ya, karena ini anggap ada darah banyak ya. Main jujur-jujuran. Ambil anggap ini baskom air sabun terus ya. Kita dari yang terjauh dibersihkan, kita ambil ini pelan-pelan langsung, awas sampai nyaris dekat kakinya ya. Terus lagi air sabun
sabun masih sampai ke bokong. Ya, ambil air bersih lagi, gelas. Beda wastafnya, ya. Terus sampai tidak ada darah. Ya. Selesai, beres. Terus pakaikan celana dalam dan softtek. Ya. Ini nggak ada itunya ya. Terus pakaikan baju balik dulu. Ceritanya udah pakai celana dalam dan softtek. Ini pakai baju. Ya. Harusnya pakai kain atau apa supaya ini kan baju atas. Dari perut ke bawah harus pakai kain ataupun apa yang bisa ditutup. Sarung. Ya boleh. Ya, kain samping sama. Ya, kalau sudah beres begini, ambil semprotan klorin. Semua kaca. Bersihkan dulu ini, takut ada darah kita. Ini fungsinya ya. Kita lap. Wastafnya beda dengan yang tadi baskom. Oke. Terus kita semprotkan bednya semua ya. Kita lap. Sudah ya. Baru kita rendam alat. Kita rendam alat ke bak instrumen yang besar ya, dari ada yang baskom gede ya. Langsung masukkan, isinya ada larutan klorin. Terus kapas, asap, buang. Infeksius kalau dia basah ya. Terus jarum itu ke tigo ya. Kita pisah-pisahkan, yang direndam hanya bagian instrumen, dibukakan instrumen juga ya. Sudah direndam, terus kita langsung buka handscoon. Buka handscoon biasa, masukkan, baru boleh dibuka kembali. Cuci tangan ya. Terus kita kasih tahu proses lahiran alhamdulillah selesai. Ibu masih di bawah observasi ya Bu ya. Kalau ada kemungkinan sama pusing, mendadak keluar darah banyak ya. Terus lihat Bu bayinya, takutnya bayinya ngap ya. Akhirnya kita lihat itu yang diobservasi. Bapak pantau ya ibunya ya. Saya mau isi dulu dokumentasi sambil nunggu rendaman alat berapa menit? 5 sampai 15 menit. Aduh, kacau ini ada alatnya. Itu PR nanti saya tanya di grup. Ya. Ya. Udah direndam, ada waktu sekian menit kita mengisi dokumentasi. Salah satunya kartogram. Ya, kartogram kita isi. Itulah tolong lahiran prosesnya. Jadi kalau tolong lahiran bukan beberapa menit, tapi beberapa jam. Ya, sisa berapa waktu lagi? Jam. Sejam. Iya. Gara ini panas apa sih? Gara videoin. Enggak, soalnya ini bukan karet. Ayo. Oke, sampai sini ditanyakan? Ditanyakan Bu yang tadi rendaman air itu berapa? Kalian akan ditanya sama saya. Itu soalnya kan dasar kan? 5 Ya menit. kan? Dekontaminasi dasar ya. Ya udah saya jelasin lagi. Ayo, kemarin kan keselamatan pasien udah pernah kan? Udah. Ya. Jadi kalian melahirkan bayi, ya. Kalian melahirkan Placenta. Pasti. Sekarang kita dokumentasi kartogram sini ya, kartogram. Supaya bisa ya. Boleh ditunjuk 3 orang lagi sambil saya ngejelasin kartogram. Ayo. Ibu aja. Itu kalah. Tidak, saya.
kembar plasentanya 1 atau 2? Tergantung. Bisa dia satu plasenta. Bisa. Iya. Bisa apa? Kalau satu plasenta berarti ada yang dominan. Paham nggak? Paham. Dominan maksudnya bayinya ada yang besar sendiri, ada yang kecil. Tergantung dia dominan merebut nutrisinya terlalu banyak ke siapa. Ya, Sudah bersaing. ada yang 2 plasenta ada. Ini agak sulit dilahirkan secara normal. Ya, banyaknya sesa. Kalau satu plasenta bisa secara normal. Ada kembarnya banyak kan? Ya, itu sesa. Ya. Terus ada kembar 2 satunya tapi bisa ada masing-masing kantong. Ada yang dalam satu kantong ada. Tergantung pada saat Kalau dia bayinya di luar ketuban. akhirnya jadi embrio kan. Nah dari situ dia mau berpisah gitu. Tidak ada yang bilang bisa tidak. Ya semuanya bagus tergantung nutrisi, stres, lingkungan kan itu akan mempengaruhi ke hal nilai. Oke, sekarang kita ke faktograf. Oke, lihat ini. Pegang ini. Ini awasin. Yang jelas mata kuliah apa? Ngapalin. Rasa, Bu. Ini sudah ada ya. Pegang kepala sini. Ya. Tadi pasien sudah selesai lahiran dan kita melakukan dokumentasi. Bisa mulai. Dokumentasi awal harus mengisi pantograf. Halo AA, HP-nya simpan dulu, simpan dulu. Ya, ini ya. Ini adalah pantograf. Sudah saya kasih juga lembarannya ya. Seluruh dunia pakai ini, bukan hanya di Indonesia. Ya, karena kita itunya kiblatnya adalah WHO. Ya, ini sudah terisi. Kapan waktu diisinya? Salah satu fase aktif. Ya, salah satu fase aktif kita mengisi ini. Dari pembukaan berapa? 4. Dan bonusnya meningkat. Sekarang di sini contohnya pasien data pembukaan 5. Ya. Kalau pembukaan 5 ya, terus kita lihat dulu. Kita kenalin dulu ya. Ini pantograf. Yang di atas adalah dari 80 sampai 200 adalah denyut jantung. Ya, menilai jantung. Di sini 0 sampai 10 pembukaan. Tapi minimal 4. Di sini cek kontraksi. Setelah kita observasi selama persalinan kelas 1. Ya kan? Cek kontraksinya berapa dalam 10 menit. Simpan di sini. Bawahnya obat cairan atau ada diinfus di drip ya. Dia harus dirangsang contohnya. Di sini tekanan darah nadi di sini. Di sini keluar urin dan suhu. Jadi komplit makanya TTP harus lengkap. Ya, di lembar baliknya sini. Jadi ini ada 2 lembar. Saya nggak tahu yang satu lagi ada di mana. Belakangnya ini hasil kala 3 ya dan kala 4 ada di sini tuh tampil. Observasi kala 4. Tekanan darah, nadi, temperatur, tinggi pulus, kontraksi, kandung heming dan perdarahan. Sesuai dengan yang tadi sudah dicek di kala 4. Ya. Pasien datang pembukaan 5. Kalau dia 5 aktif, di sini lihat, ya, 5 ini kan 5 ya kan? Kita awal harus menyilang di garis waspada. Ini yang ini, garis waspada, ya, sampai sini 4, ya. Kalau 5, ini kan 5 nih, ya.
Ya. Terus kepala penurunannya berapa? Makanya kalau antenatal ya periksa hamil ada yang namanya penerimaan. Diajarin nggak? Harusnya ada. Penerimaan setelah Leopold 4. Pernah dengar Leopold? Setelah Leopold 4 itu ada penerimaan. Ya. 2/5, 3/5 tergantung berapa besar kepala yang sudah masuk. Kalau ternyata diraba di luar 3/5 atau 2/5 berarti yang masuk 3/5. Yang teraba kepala di luar adalah 2 jari kita. Ya. Berarti yang dimasuk adalah 3/5. Yang ditulis adalah 2 di sini. Ya. Tapi di sini ternyata yang teraba adalah 3. Berarti yang ditulis 3. Kepala keterangannya bulat. Sejajar dengan permukaan, nggak boleh di mana asalnya. Ya. Kalau sudah terisi ini, baru kita ke kolom ini. Jam berapa datangnya? Jam berapa? Jam 10. Anggap jam 10. Di sini. Ya. Di depan garis jam 10. Ya. Baru kita melanjutkan di bawah mulesnya. Oh, tadi pada saat mulai 10 menit kurang lebih 40 detik. Nah, ini ada keterangannya. Kurang dari 20 titik-titik. Ya, 20 sampai 40 arsir. Lebih dari 40 penuh. Menandakan mulusnya sudah maksimal. Oh, ini masih arsir karena sampai 40 detik, berarti arsir. Ternyata 4 kali. Ya. 4 kali dari mana? Kita pegang selama 10 menit. Dalam 30 menit itu ada berapa kali? 10 menit ketiga. 3 kali kan dibagi 10 10 10. 10 menit pertama ada 2. 10 menit ketiga ada 4. 10 menit ketiga 2 3 ada 4. Di rata-rata kan 4 tambah 4 8 tambah 2 10 bagi 3 sampai 4 ya. Baru ini rata-ratanya. Maksudnya gitu. Setiap kotak kecil ini 30 menit. Ya. Kotak besar nih penuh ya. 2 kali lipat itu 1 jam. Ya. Oke, ini udah diisi. Terus tekanan darahnya berapa? Normal 80 di sini. Tarik ke atas ber 120. Tadinya ternyata 85 atau 90 karena nahan sakit jadi tinggi tadinya. Ya. Terisi suhunya 37 tulis. Terus lihat ke ini DJJ. Jantungnya berapa dokter? 140. Ternyata dia 130. Sejajar dengan garis ini. Tidak boleh nih. Ya, bukan. Oh, di sini 130. Ya. Per 30 menit harus dipantau DJJ. Jadi nanti dijadiin satu pakai garis. Kalau sudah terisi baru digarisi. Ada di sini, garis gitu. Ya. Terus, nah ini air ketuban tadi hasilnya utuh kan, sebelum pecah utuh. Molase nggak ada penumpukan di sagitalis tadi kan, berarti ini udah terisi semua. Ini urinnya kira-kira berapa cc. Terus ada nggak protein pada urin? Nggak ada. Cc urin volume ya. Itu 1 kali mengisi kalau 1 fase habis. Tapi dari pembukaan 5 terus ibu pengen udah kan tadi ya. Kalau anak pertama 1 cm 1 jam biasanya. 5 cm ke 10 cm butuh berapa jam? Bayangkan sakit, mules jam, ya. Minimal periksa
periksa dalam kemudian 4 jam minimal, nggak boleh sering diperiksa, takut infeksi. Ceritanya 5 jam kemudian lengkap tadi ya, dari jam 10 berarti 10, terus 11, 12, terus buat 3, 10 berarti 13, 14, 2, 3, 4, 14. ya. 14 dipegang lengkap berangkat. Pemeriksaan kedua jamnya dulu, ya. Kita simpan di mana jamnya, tergantung kita periksa. Baru ke tapi pembukaan nggak usah di garis waspada, nggak boleh. Tergantung dia lengkap 10 kan, ya berarti paling atas ya atas. Kalau yang pertama pembukaan dulu tapi di garis waspada baru jam, itu bedanya. Selanjutnya jam dulu baru pembukaan, ya. Terus ke bawah kepalanya, oh ternyata sudah 4/5 ternyata sudah 1 yang teraba dari luar, berarti sudah masuk kepala ke panggung 4/5. 1, ya. Dari 5 ke lengkap garis lagi. Kepala masih kencang. Nanti sakit. Ya. Oke. Jadi lengkapnya di jam 4. Ini observasi dia 30 menit diisi. Oh ini ternyata penuh kayak sini. Oh ini meningkat di sini. Ini jadi penuh. Sampai bayi lahir. Oh di sini lahirnya jam 14.30, setengah jam. Ya berarti ini 14 berarti sampai sini mulusnya. Ya, setelah bayi lahir mulus sudah mulai berkurang. Jadi mulusnya cuma sampai 14 jam. Ini kan setengah jam kan? Ya, paham? Direkam kan, nanti bisa dibaca ya. Oke? Pasti pusing. Iya. 3 tahun belajar. Kalian cuma sejam ini ya, 3 jam ini ya. Gak apa-apa, yang penting mengenal ini adalah partosa. Isi pembukaan di masa aktif. Sampai ngala 4 di 8 ya. Terus lahir tadi kan kepala 2 selesai di sini. Di sini keterangan lahirnya ditulis. Kepala 3 di sini belakang yang tadi. Ya. Simpan. Ya. Itu Pak. Oh, mantap. Kayaknya acting nggak bisa. Tapi nanti minta waktu ya, tambahan sedikit ya. Iya Bu. Acting aja ya, cuma menjelaskan gambar. Sekarang satu orang Menjelaskan. tolong dirapikan, masukin lagi alatnya. Satu orang, kepala 2 nolong bayi, kepala 3 sama observasi. Mau siapa? Sen. Silakan. Ayo. Sen. Gimana? Lagi dulu mau kakak. Itu berarti